Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samuel Grant Anggen dengan NIM 16032230051. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menganalisis implementasi prinsip sains bangunan terhadap proyek perancangan ulang ruang baca remaja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat dengan pendekatan nilai budaya Sunda. Lanjut ke analisa makro dan mikrosite. Proyek perancangan ini diberi nama Perancangan Ulang Ruang Baca Remaja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat dengan pendekatan nilai budaya Sunda. Berlokasi di Jalan Kawaluyaan Indah 2, Nomor 4, Kota Bandung, dan jenis proyeknya adalah redesain interior bangunan publik dengan fungsi utama yaitu perpustakaan umum yang terfokus pada ruang baca dewasa 2 yang dialihfungsikan menjadi ruang baca remaja. Untuk jam operasionalnya itu sendiri dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Lanjut ke batasan tapak dan aksesibilitas, bisa dilihat pada gambar di tengah merupakan dari dana tapak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat atau Disposibda. Lalu untuk daerah barat itu berbatasan dengan kawasan permukiman dan area lingkungan, dan ini juga berpotensi paparan sinar matahari sore yang cukup intens, sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap pengendalian panas dan kenyamanan termal ruang. Lalu di batas selatan itu menghadap ke area permukiman dan jalur lingkungan yang terhubung dengan kawasan sekitar, dengan aktivitas kendaraan yang bersifat lokal dan tidak berskala besar. Di sebelah utara menghadap ke kawasan permukiman dan bangunan berskala rendah, juga bersebelahan dengan kantor Badan Pendapatan Daerah dan juga apartemen Emerald Tower. Lalu untuk daerah timur itu sendiri menghadap ke area terbuka dan sebagian fasad bangunan dengan bukan kaca yang cukup besar, sehingga memungkinkan masuknya pencahayaan alami pada pagi hari. Dan arah ini juga menjadi salah satu orientasi utama bangunan terhadap cahaya matahari. Lalu untuk tapak ini memiliki aksesibilitas yang sangat baik karena berada di area jalan kolektor sekunder. Akses utamanya itu kendaraan dan jalan kaki berada di sisi utara, tepatnya di Jalan Kawaluyaan Indah 2. Lalu untuk akses sekunder itu terdapat di sisi barat yang mengarah ke area parkir, belakang, dan juga loading. Lalu transportasi umum mudah dijangkau karena lokasi dekat dengan Jalan Soekarno-Hatta, jalur utama Kota Bandung yang dilewati angkot dan juga bus kota. Lalu untuk akses disabilitas itu perlu peningkatan berupa rem yang landai dan elevator publik agar sesuai dengan prinsip universal design. Selanjutnya bentuk bangunan. Jadi bentuk bangunan di Disposibda Jabar ini memiliki zona yang tidak simetris, yaitu menggabungkan elemen lengkung dan juga sudut, sehingga menciptakan karakter yang dinamis dan juga responsif terhadap kondisi tapak. Untuk area lengkung itu berfungsi sebagai ruang transisi seperti lobi. Lalu untuk bidang bersudut itu digunakan untuk ruang-ruang utama yang memerlukan tata letak yang lebih teratur dan juga efisien. Untuk fungsi ruangnya sendiri atau fokus perancangan saya itu berada pada lobi lantai 2 dan juga ruang baca remaja. Bisa ditandai, udah saya tandai dengan warna yang tertera di gambar. Lalu kedua ruang ini memiliki kebutuhan pencahayaan, penghawaan, dan akustik yang berbeda namun saling berkaitan. Oleh karena itu, perancangan ulang fungsi ruang diarahkan untuk menciptakan hubungan ruang yang jelas, nyaman, dan adaptif terhadap pola aktivitas pengunjung di lantai 2. Untuk selanjutnya itu ada analisis view, dan view dari objek perancangan didominasi oleh bukaan kaca vertikal yang mengarah ke lingkungan luar dengan elemen vegetasi berupa pepohonan dan juga landscape perkotaan berskala rendah. Dan keberadaan bukaan kaca yang besar ini memungkinkan hubungan visual yang kuat antara ruang dalam dan juga luar, sehingga ruang terasa lebih terbuka dan tidak tertutup. Dan dari sudut pandang sains bangunan, view ini juga berkontribusi terhadap masuknya pencahayaan alami pada siang hari. Namun, luasnya bidang kaca berpotensi menimbulkan silau dan juga peningkatan panas apabila tidak dikendalikan dengan elemen peneduh atau pengolah cahaya. Dan Disposibda Jawa Barat ini berada di lingkungan perumahan dan bangunan, sehingga view yang didominasi dari arah timur hingga selatan itu disebabkan oleh fasad kaca pada bangunan pada arah tersebut. Sedangkan pada arah utara dan barat, bukaan pada bangunan tidak besar. Selanjutnya ada analisis vegetasi. Jadi vegetasi ini berfungsi sebagai shading alami yang mampu mengurangi paparan radiasi matahari langsung ke dalam bangunan.
Untuk di kawasan Deposito Jabar itu sendiri, kebanyakan vegetasinya itu dari pohon palem dan juga ada pohon trembesi. Dan keberadaan vegetasi ini berperan penting dalam pengendalian radiasi matahari, peningkatan kenyamanan termal, serta kualitas visual ruang. Dan dalam perspektif sains bangunan, vegetasi ini juga berfungsi sebagai elemen pasif yang mendukung pencahayaan alami, mengurangi beban panas, dan menciptakan eh, mikro mikroklimat yang lebih nyaman bagi ruang baca remaja dan juga lobi lantai 2. Untuk kelemahan dari pohon palem itu sendiri, tajuknya itu relatif sempit sehingga daya naungnya itu cukup rendah, lalu daunnya itu cukup kecil dan juga terpisah, sehingga kurang efektif untuk mereduksi radiasi matahari, dan juga dari kapasitas evapotranspirasinya itu cukup rendah, sehingga kontribusi pendinginan mikroklimatnya itu terbatas. Artinya, palem itu lebih berfungsi estetis daripada fungsional terhadap kenyamanan termal bangunan. Sehingga menurut landasan teori sains bangunan, yaitu teori shading and mikroklimat, dan juga teori evapotranspirasi, adapun rekomendasi vegetasi yang lebih ideal antara lain itu ketapang kencana dan juga tabebuya. Sehingga berdasarkan dari kajian sains bangunan, vegetasi berdaun lebar dengan tajuk horizontal seperti ketapang kencana dan juga tabebuya ini lebih efektif dalam meningkatkan kenyamanan termal dan juga visual dibandingkan pohon palem. Vegetasi tersebut juga berfungsi sebagai elemen pasif pengendali panas melalui mekanisme shading dan juga evapotranspirasi, sehingga mendukung kualitas ruang baca remaja dan juga lobi lantai 2 menjadi lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada analisis matahari. Pada kesempatan kali ini saya menganalisis mulai dari jam 7, jam 12, dan juga jam 15 waktu Indonesia Barat. Dari pintu masuk Dispusibda Jawa Barat itu menghadap ke selatan, dan berdasarkan stimulasi yang dilakukan dari pukul 7 pagi, matahari itu terbit dari arah timur, sehingga bagian timur dan selatan bangunan mendapatkan sinar matahari. Lalu di sisi tersebut terdapat struktur kaca berukuran besar yang berfungsi untuk mendukung pencahayaan alami masuk ke dalam bangunan, khususnya di area lobi dan juga ruang baca remaja. Dan saat pukul 12 siang, posisi matahari berada tepat di atas bangunan, yaitu menyebabkan jatuhnya bayangan ke arah barat daya, selatan, dan juga tenggara. Kemudian pada pukul 15 WIB, matahari itu bergeser ke arah barat, sehingga yang tertutup tembok berfungsi sebagai pelindung dari panas matahari sore dan tetap menjaga kenyamanan pengunjung di dalam bangunan. Efek positifnya adalah meningkatkan pencahayaan alami pada ruang, sehingga pada pagi hari tidak diperlukan penerangan buatan secara intensif dan juga dapat membantu mengurangi konsumsi energi listrik. Lalu yang kedua itu cahaya matahari pagi itu memiliki intensitas yang relatif lembut sehingga nyaman bagi aktivitas membaca dan berkumpul di ruang baca remaja serta lobi lantai 2. Lalu yang terakhir itu membantu menurunkan tingkat kelembapan ruang sehingga dapat mencegah pertumbuhan jamur dan juga lumut pada area yang terkena sinar matahari langsung. Nah, dari efek negatifnya, apabila buka tidak dilengkapi dengan pengendali cahaya, potensi silau tetap dapat terjadi pada beberapa titik duduk yang menghadap langsung ke arah timur. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian cahaya dan panas berupa penerapan secondary skin atau fasad pada bukaan seperti kisi-kisi kayu atau panel vertikal bermotif yang mampu mereduksi intensitas sinar matahari langsung tanpa menghilangkan akses cahaya alami. Untuk material kayu itu dipilih karena memiliki karakter visual yang hangat dan tidak memantulkan cahaya berlebihan. Dan materialnya itu bisa menggunakan laminated wood atau juga alternatif lainnya WPC atau wood plastic composite. Selanjutnya analisis angin dan juga pergerakan angin. Secara umum kecepatan angin di Kota Bandung tahun 2024 tergolong rendah hingga sedang. Dilansir dari sumber Badan Pusat Statistik Kota Bandung, nilai rata-rata bulanan berkisar antara 0,7 hingga 2,8 knot. Dan terdapat beberapa periode ketika angin maksimum mencapai lebih dari 20 knot, yang menandakan bahwa potensi hembusan kuat meski jarang terjadi. Bisa dilihat pada gambar untuk pergerakan angin. Udara itu masuk melalui lobi lantai 1, kemudian bergerak menuju area lobi lantai 2 sebagai ruang transisi sebelum menyebar ke ruang baca remaja. Dan bentuk ruang yang terbuka dan minim sekat permanen memungkinkan terjadinya pergerakan udara secara menyebar. Untuk area lobi lantai 2 itu berfungsi sebagai ruang penampung awal aliran udara,
di mana udara bergerak secara horizontal dan juga kemudian naik mengikuti perbedaan tekanan dan suhu menuju area ruang baca remaja. Namun, pada beberapa titik pertemuan sudut dan perubahan geometri ruang, teridentifikasi potensi area dengan pergerakan udara yang kurang optimal, dan kondisi ini berpotensi menyebabkan penumpukan udara lembab apabila tidak diimbangi dengan pengaturan bukaan, penempatan furnitur, dan juga dukungan sistem ventilasi mekanis pasif. Selanjutnya ada analisis penghawaan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tentang pola pergerakan angin sebelumnya, menunjukkan bahwa ruang baca remaja dan juga lobi lantai 2 itu memiliki potensi untuk memanfaatkan ventilasi alami secara terbatas. Oleh karena itu, diperlukannya strategi desain berupa pengaturan orientasi bukaan, lalu pemanfaatan secondary skin fasad, serta penataan ruang yang tidak menghambat aliran udara. Untuk rekomendasi penghawaannya itu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 036572/2001 tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan juga pengondisian udara, menyatakan bahwa ruang publik itu dengan aktivitas menetap dalam waktu lama memerlukan penghawaan yang mampu menjaga suhu, kelembapan, dan juga kualitas udara secara stabil. Oleh karena itu, saya merekomendasikan menggunakan penghawaan utama ruang baca remaja dengan sistem penghawaan mekanis terpusat atau AC dengan fresh air intake. Mengingat kelembapan Kota Bandung juga relatif tinggi, sistem penghawaan itu perlu dilengkapi dengan pengaturan kelembapan atau dehumidification agar berada pada kisaran nyaman yaitu sekitar 50 hingga 60% RH. Dengan keterbatasan bukaan, penghawaan ruang baca remaja tidak lagi bertumpu pada ventilasi alami terbuka, melainkan pada kombinasi penghawaan mekanis terkontrol dan juga ventilasi pasif tidak langsung. Selanjutnya ada analisis kebisingan berdasarkan SNI 036386 tahun 2000 tentang spesifikasi tingkat kebisingan dan waktu dengung dalam bangunan. Ruang perpustakaan itu dan ruang baca disyaratkan memiliki tingkat kebisingan rendah, yaitu berkisar pada 35 hingga 45 desibel, dan tingkat kebisingan di atas ambang tersebut berpotensi mengganggu fokus pengguna dan menurunkan kualitas aktivitas belajar. Pada objek perancangan yang berada di kawasan perkotaan masih terpengaruh oleh aktivitas lalu lintas di koridor Jalan Soekarno-Hatta. Bisa dilihat pada gambar yang telah saya lampirkan, di objek perancangan itu memiliki 42,3 desibel, yang dimana itu sudah hampir maksimal, dan saya merekomendasikan pengendalian kebisingan, yaitu berupa pembatasan dan perlakuan bukaan. Jadi bukaan pada ruang baca remaja itu perlu diminimalkan menggunakan sistem fixed window dengan kaca berlapis atau double glazing atau laminated glaze untuk mereduksi transmirasi suara dari luar. Lalu yang kedua itu ada material interior penyerap bunyi seperti plafon akustik dan juga dinding akustik. Dan juga yang terakhir itu ada pengendalian kebisingan internal dengan penataan furnitur dengan jarak antar kelompok duduk yang cukup untuk mencegah akumulasi suara, dan juga penyediaan sign aids dan tata tertib ruang baca untuk menjaga perilaku akustik pengguna. Lalu yang terakhir ada sugesti implementasi prinsip sains bangunan pada proyek perancangan ulang ruang baca remaja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat dengan pendekatan nilai budaya Sunda, yaitu Sili Asah, Sili Asin, dan juga Sili Asu. Jadi prinsip Sili Asah itu diterapkan melalui penyediaan ruang belajar yang kolaboratif dan juga area diskusi ringan. Lalu Sili Asih diwujudkan melalui pemilihan material hangat, pencahayaan lembut, dan juga suasana ruang yang ramah bagi remaja. Sili Asih tercermin dalam penataan ruang yang aman, ergonomis, dan juga mendukung perkembangan intelektual serta sosial pengguna. Lalu untuk material sendiri saya menyarankan untuk menggunakan kombinasi cat warna yang earth tone dan juga pastel lembut untuk menciptakan suasana yang nyaman dan juga tidak melelahkan mata. Dengan panel kayu dan juga panel akustik sebagai aksen sekaligus peredam suara, selaras dengan nilai budaya Sunda yang menekankan keharmonisan. Lalu untuk ruang baca remaja itu dapat dirancang sebagai ruang yang tingkat kebisingan rendah sesuai dengan standar perpustakaan. Lalu menggunakan panel akustik dinding plafon dan juga lantai vinil untuk meredam suara. Lalu untuk bukaan, jendela itu dapat dibatasi dengan menggunakan kaca laminated untuk meminimalkan kebisingan dari luar. Lalu bisa menggunakan gypsum board juga dengan tambahan elemen kisi kayu pada area tertentu. Dan menggunakan plafon yang dirancang untuk mendukung akustik ruang serta mengurangi pantulan suara berlebih. Penggunaan
pelapis akustik pada lapisan lantai laminasi untuk mengurangi kebisingan, dan yang terakhir itu menggunakan secondary skin untuk meminimalisir cahaya dan juga silau. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Terima kasih.